warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 6. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum masuk ke Asmaul Husna, di halaman 16 itu ada ayat yang menceritakan tentang kiamat. Fa idza ja'atis shakhah. Ketika datang goncangan hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi. Manusia itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Begitu juga dia akan lari dari bapak ibunya. Wa sahibati wa bani. Dari sahib-sahibnya, teman dekatnya, karib kerabat, keluarga, anak-anak laki-laki yang dia cintai. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada saat itu hanya akan ingat dengan apa-apa yang mereka telah perbuat di muka bumi ini, terutama ingat dengan dosa-dosanya. Di ayat berikutnya Allah ceritakan tentang orang-orang beriman, bagaimana wajah-wajah mereka sumringah, senang, gembira, dan seterusnya. Kemudian di halaman 17 di situ ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang bagaimana beredarnya alam semesta ini, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada gambar orang memanggul keranda jenazah, artinya kematian. Artinya semua kita cepat atau lambat, suka tidak suka, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua akan mati. Gak menunggu tua, tidak menunggu taubat, tidak menunggu kita jadi baik. Kematian itu setiap saat mengintai kita. Maka kita harus persiapkan kematian ini. Dan yang gambar terakhir ada tentang musibah-musibah, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, dan ini semua merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di halaman 18 kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu As-Samad, yang artinya Allah adalah tempat bergantung. Dan kita harus meyakini Allah ini memiliki 99 nama yang baik. Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, dan kalau kita berdoa maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada selain Allah merupakan dosa besar. Maka As-Samad di buku di sini diartikan yang maha membutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk, Allahus Samad. Maka kita meminta, memohon hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu semakin sering diminta, semakin senang. Beda dengan manusia. Kalau kita punya teman sekali, 2 kali, 3 kali minta, mungkin masih kita beri. Tapi kalau setiap hari, setiap menit, dan setiap detik minta, maka kita akan bosan. Tapi ketika Allah makin sering diminta, makin senang Allah. Makin merengek kita minta, makin suka Allah. Sambil nangis kita minta, Allah makin cinta. Bahkan air mata yang menetes karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, air mata macam tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Di halaman 20 ada Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa atas segala makhluknya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Allah sudah ciptakan takdir kita, jodoh kita, rezeki kita, meninggal kita seperti apa. Allah sudah takdirkan itu. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 21 Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Jadi tidak ada makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah yang Ahad, yang Esa, Allah yang Maha Satu.
Dan di sini Allah Al-Muqaddim. Kita harus meyakini itu semua. Karena ini menunjukkan kecintaan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadim itu dengan cara kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pernah memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan ciptaanku dulu baru. Karena memikirkan ciptaan Allah aja kita nggak sanggup. Di surat yang kita diperintahkan sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Di situ Allah mengajak kita, bahkan anak-anak sudah hafal semua ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian berpikir bagaimana aku menciptakan onta? Onta ini binatang yang istimewa. Berjalan 15 hari 15 malam tanpa kena lelah dan tanpa minum dia kuat. Matanya ini sanggup melihat dengan jelas di tengah badai pasir. Bayangkan. Bahkan onta itu sanggup memakan semak-semak yang penuh dengan duri dengan mulutnya tanpa tertusuk duri sedikit pun. Afala yanzur. Maka kita disuruh memikirkan ciptaan Allah dulu. Mungkin kita sekali-kali berpikir bagaimana Allah menciptakan mata kita bisa melihat dengan jelas. Bagaimana Allah menciptakan lidah, bagaimana bisa merasakan manis, asam, asin. Seandainya satu nikmat lidah saja Allah cabut dari lisan kita, maka kita tidak bisa menikmati hidup yang luar biasa ini. Wa ilas sama, bagaimana Allah menciptakan langit yang demikian hebatnya tanpa satu pun tiang. Sementara rumah kita yang kecil saja ada mungkin belasan tiang penyangga yang amat sangat kokoh sehingga rumah itu bisa tegak berdiri. Allah ciptakan langit tanpa satu pun tiang. Allah gantungkan bintang gemintang yang begitu besar tanpa satu pun pengaitnya. Allah sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir Al-Baqi, Allah yang maha kekal. Kullu man 'alaiha fan. Setelah kiamat semua akan binasa di muka bumi. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah maha kekal, abadi. Manusia akan hancur, bumi akan hancur, akan binasa. Langit dan bumi, makhluk bahkan sekali bermalaikat pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa may yasha Allah, kecuali yang Allah kehendaki saja. Oleh karenanya anak-anak yang dirahmati oleh Allah, 4 Asmaul Husna ini bisa menjadi trigger kita, menjadi penguat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Kita ini makhluk yang amat lemah, maka kita tidak pantas menyombongkan diri kita. Apapun yang Allah berikan itu merupakan titipan yang suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian baca-baca. Nanti selepas ini pekan depannya kita akan mengerjakan tugas-tugas latihan. Baik, terima kasih dari Bapak, cukup itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.